Minggu yang lalu, bahkan bulan yang lalu kita belajar tentang what is authority and how to move with that authority. Bergerak dalam otoritas. Maka sekarang ini kita melihat kehidupan daripada ke-12 murid Tuhan Yesus, Lukas pasal 9. Dan nanti mungkin minggu depan saya bicara tentang 70 murid yang lain. Saya masih ingat yaitu tentang cerita Simpson ketika yaitu istrinya diberikan oleh mertuanya kepada orang lain. Dan dia balas dendam. Balas dendamnya dia ikut mengikat berdua-dua yaitu anjing hutan. Lalu dikasih obor di ekornya. Dan menghancurkan, membakar seluruh ladang daripada Filistin. Filistin gambaran pada kuasa kegelapan. Perhatikan di sini, Yesus memanggil dan mengutus. Apostelo. Jadi yang penting sumber dari otoritas itu siapa yang mengutus. Banyak orang tidak diutus oleh Tuhan, tapi diutus oleh organisasi. Karena itu tidak ada kuasa, tidak ada power dalam hidupnya. Dan firman Allah mengatakan bahwa diberikan apa? Dinamis and authority. Power and authority, dinamis exousia. 2. Jadi yang pertama itu kuasa. Cuma ini dititipkan karena belum menerima kepeduan Roh Kudus. Seperti dalam kisah para rasul. Banyak orang cuma berhenti sampai Yesus bangkit dari antara orang mati. And then what? Lah kenapa ada kitab kisah para rasul, surat Rasul Paulus dan selanjutnya? Kalau tidak kan cuma berhenti di 4 Injil saja. 4 kitab Injil itu maksudnya. Dan di sini kita lihat sumbernya adalah siapa yang mengutus. Dan diberikan power and authority untuk apa? Mengusir roh-roh jahat. Dan untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Ketika itu mereka diperintahkan untuk memberitakan. Ini penting. Apa yang kamu beritakan? Diberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Dan apa bukti bahwa Tuhan itu hidup? Perform healing. Saya masih ingat ketika kita pergi menginjil untuk memberitakan kerajaan Allah ke pulau sebelah yaitu Pulau Lombok, saudaraku, di kota Mataram, Ampenan sana. Dan di sana kami diberitakan bahwa Timotius Arifin dan kelompoknya ini adalah pengajaran sesat. Dan saya masih ingat bagaimana waktu itu sebagai orang yang dianggap bertanggung jawab, yaitu pembina Kristen waktu itu. Dia datang dengan wajahnya ditekuk, saudaraku. Tangannya begini. Kelihatan marah sekali. Duduk paling depan untuk mendapat bukti apa yang saya sampaikan ini Alkitabiah atau tidak. Tidak penting, saudaraku. Tidak cocok dengan politik, nggak apa-apa. Yang penting Alkitabiah, benar kan? Dan pada saat itu ada seorang ibu yang sukar berjalan. Berjalannya itu begini, sukar sekali bahkan setengah lumpuh begitu. Dan dia pergi kepada orang-orang yang dianggap orang mengerti begitulah. Dan disuruh makan kura-kura kecil. Bukan tambah sembuh, tambah jalannya tambah tidak bisa, saudara. Tapi waktu itu ketika saya bersama Bapak Samuel Yusuf yang sekarang ada di sini. Kami berdoa berdua, kuasa Tuhan turun. Dan ibu itu bahkan setengah berlari di depan orang itu. Kagetlah ini Pak Nyoman ini saudaraku, dia berdiri sebab apa? Ibu yang tua itu Encim ini adalah saudara masih keluarga dari istrinya. Dan hari itu saudara, kami tidak usah bela diri, beliau yang buka jalan buat kita dan berdirilah gereja Rock yang sekarang ada di Mataram, saudara ya. Jadi pemberitaan kerajaan Allah selalu disertai dengan kesembuhan, pengusiran setan, sebab Tuhan memberikan yaitu authority, kita authorized, ditegaskan, diutus untuk memberikan pengaruh. God bless you, pergunakan itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mengutip apa yang dikatakan Morris Cerullo, dunia memerlukan apa? Proof producer, ya, memproduksi bukti bahwa Yesus itu hidup. Tuhan memberkati kita semua. Be a proof producer. God bless you. Amin. Amin. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Membawa korban syukur. Kita persembahkan pujian yang terbaik untuk sumber otoritas kita. Amin. Mari kita alami Dia pagi hari ini. Kuasanya yang dahsyat.
kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami hampiri tahta-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan yang hidup, sumber otoritas kami. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafas perbuatan-Mu. Ajaib bagiku, ajaib bagiku. Yesus penyelamatku, Yesus penyelamatku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, takut dan ragu, karena Kau ada dalamku, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafas, perbuatanmu ajaib bagiku. Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku, perbuatanmu ajaib bagiku. Yesus penyelamatku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Katakan takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafas, perbuatanmu ajaib, Yesus penyelamatku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafas, perbuatanmu
buat seluruh karya Yesusku. Oh yeah, Engkaulah Raja termulia, Raja termulia. Semua katakan biar alam raya, biar alam raya seisi semesta bertalut memandangmu, buat seluruh karyamu, buat seluruh karyamu. Oh yeah, Engkaulah Raja termulia, Raja termulia. Biar alam raya seisi semesta bertalut memandangmu, buat seluruh karyamu, buat seluruh karyamu. Oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku, perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamat. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafas, perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamat. Yesus penyelamatku, Yesus penyelamat, Yesus penyelamatku, Yesus penyelamat.
Sebab hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Biar mulut kami penuh dengan pujian, hati kami bersorak-sorai mengagungkan Raja yang besar. Sebab Engkau layak Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau dimuliakan atas segala Allah. Haleluya. Engkau yang layak. Puaskan kami Tuhan. Segala
atas segala raja, namamu besar termulia. Kau yang layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar, namamu besar termulia. Engkau yang kami agungkan pagi ini Tuhan, Engkau yang kami tinggikan. Tidak ada nama lain selain namamu Tuhan. Biar kuasa-Mu nyata di tempat ini. Kami mau melihat kesembuhan terjadi, kuasa mujizat terjadi. Haleluya, amin. Bukan dengan kuat kataku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Dia Allah yang perkasa, amin. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Mari kita serukan, Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa.
Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Haleluya. Mari kita serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yes, katakan. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yes. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya.
Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yesus, Engkau adalah nama di atas segala nama. Kami percaya Tuhan bahwa kehadiran-Mu ada di tempat ini. Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan, dan Engkau membawa jalan keluar. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan kami adalah penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sekarang kami mau untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati lidah hamba-Mu, hati dan pikiran hamba-Mu. Biarlah apa yang disampaikan benar-benar adalah apa yang Tuhan ingin sampaikan. Dan berkati juga jemaat yang mendengarkan. Biarlah hati mereka menjadi tanah yang subur di hadapan Tuhan. Benih firman itu masuk, tertanam, tumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka. Sehingga otoritas dan pengaruh yang Kau berikan kepada kami tidak untuk kami manfaatkan untuk kepentingan pribadi, tapi menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom. Apa rungan? Kita kasih aplaus dulu buat tim Praise and Worship kita. Luar biasa. Siapa yang ikut seminar keluarga 2 minggu yang lalu kalau tidak salah ya? Ada yang ikut? Bagaimana? Diberkati? GBI Rock Sumbawa akan terus membekali jemaat. Jadi kita akan lihat kebutuhan-kebutuhan dari jemaat, pelayan, dan pekerja-pekerja di GBI Rock Sumbawa untuk kita perlengkapi supaya apa yang menjadi bagian dari gereja itu adalah memberikan pengaruh. Kalau kita bilang tema kita memberikan pengaruh, berarti kita harus membekali pekerja-pekerja dan pelayan-pelayan kita tuh dengan budaya daripada kerajaan Allah itu. Sehingga kewajiban kami di bulan Mei ini, kalau bulan April kemarin sudah keluarga, bulan Mei ini ada 2. Yang pertama yaitu di tanggal 10 dan 12 Mei, ini untuk tim RPC, Royal Priesthood Community. Dan siapapun yang punya skill di musik atau nyanyi, itu boleh ikut. Jadi boleh ikut, boleh bergabung, karena kami nanti di tanggal 10 Mei di jam 6, itu kita akan dilayani oleh tim RPC dari RIM, Rock International Ministry, yang dilayani oleh Bapak Daniel Ray. Beliau adalah hamba Tuhan yang bergerak dalam pelayanan Praise and Worship serta pemuritan dan generasi. Beliau juga adalah gembala GBI Rock Batam. Saat ini mementoring komunitas LDC, like Discipline Community, yang bertujuan untuk memperlengkapi gereja-gereja interdenominasi sebagai tubuh Kristus. Beliau juga adalah songwriter, penulis lagu dari Bali Blessing, dengan salah satu lagunya yaitu Sukacita Besar. Kemudian untuk pelatih vokalnya itu istri beliau yaitu Rina Ray. Ini pelayanan sebagai worship leader dan pelatih vokal. Tahun 1992 itu juara BRTV Nasional, bintang radio televisi. Tahun 92 juga mewakili Indonesia bernyanyi di Sydney Opera House Internasional, Australia.
Tahun 93 mewakili Provinsi Bali dan Indonesia menjadi duta bernyanyi berprestasi untuk kerajaan Rumania. Jadi ada begitu banyak prestasi dari song leader ini, Rinare ini, Ibu Rinare, dan kita berharap bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa tidak cukup kita itu mempersembahkan itu hanya hati yang terbaik, tetapi skill juga perlu. Karena harus mempersembahkan untuk Tuhan itu yang terbaik, bukan sekedarnya saja. Jadi kita akan memperlengkapi ini, dan kemudian nanti ada lagi di bulan Mei yang sama, di tanggal 20 dan 21 Mei akan diadakan pembekalan untuk para GKK tentang hermeneutik, ilmu menafsirkan firman Tuhan. Jadi ini khusus untuk GKK karena sifatnya training nanti ada ujiannya dan sebagainya. Dan itu kita mau bahwa GKK ini dalam menyampaikan firman itu tidak berdasarkan penafsiran sendiri atau penafsiran yang ngawur, tetapi sekalipun tidak sekolah teologi ya, tapi basic sekolah teologi kita masukkan untuk menafsirkan firman itu dengan benar. Nah, ini akan dilatih oleh Pendeta Vincent dari GBI Rock Dompu. Nah, semua ini kita lakukan sesuai dengan tema kita kan, pengaruh. Jadi yang dibawa adalah budaya. Kita perlu tahu dulu kalau kita sampaikan firman, yang kita sampaikan adalah firman yang menceritakan tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan lagi tentang sesuatu yang baik seperti yang dikatakan oleh Kristen progresif dan sebagainya. Lakukan aja sesuatu yang baik, karena itu baik, ya sekalipun sepertinya baik, tapi yang kita mau kita bawa kepada orang itu adalah budaya kerajaan sorga. Nah, tema bulan Mei kita adalah authorize to influence, atau memiliki kewenangan untuk mempengaruhi, atau yang lebih sering kita dengar lagi kalau di kita itu kan ada yang namanya visi kita ya, to be rock, atau hidup dalam pelayanan. Ayat yang digunakan adalah Lukas 9 ayat 1-2, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Nah, sebelumnya kita baca sama-sama supaya kita lebih jelas lagi dari sepenggal ayat yang dijadikan patokan daripada tema bulan Mei ini. Ayo kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Nah, ini sehingga saya beri judul tentang to be rock, representative of Christ Kingdom. Kita mulai dengan Lukas 9 ayat 1 dan 2, Tuhan Yesus memanggil dan mengutus murid-muridnya. Kan dikatakan demikian kan yang tadi kita baca, Tuhan Yesus memanggil dan mengutus murid-muridnya. Ada 3 hal yang berhubungan dengan Tuhan Yesus memanggil dan mengutus murid-muridnya. Pertanyaan besarnya, kenapa yang dipanggil itu murid-murid? Yang pertama, Tuhan itu melibatkan murid-murid dalam pekerjaan kerajaan Allah. Tuhan yang membawa mereka. Kan Tuhan yang mengutus, berarti kalau Tuhan yang mengutus, Tuhan yang mengambil dan Tuhan yang Nah, di sini bukan murid-murid yang sudah layak, tetapi Tuhan yang panggil mereka. Layak tidak layak, tapi Tuhan yang mengutus. Satu kali saya ketemu dengan seorang anak muda yang akan dipercayakan satu tugas, tapi anak muda ini kemudian
mempunyai ketakutan dan saya percaya ini alami, seperti saya pun ngalami juga waktu pertama kali untuk diberi tugas menjadi GKM pada saat itu. Kita penuh dengan ketakutan, penuh dengan merasa kurang, merasa belum sempurna dan sebagainya. Karena kita berpikir bahwa untuk menjadi seorang GKM atau seorang yang menceritakan, membawa berita kerajaan sorga itu harus sempurna. Sementara Alkitab tidak mencatat seperti itu. Dan itu manusiawi. Tetapi ketakutan-ketakutan itu baik. Nah di sini kita akan pelajari bagaimana Tuhan mengutus murid-muridnya ini. Tadi yang pertama Tuhan melibatkan murid-murid dalam pekerjaan. Tuhan yang bawa loh, Tuhan yang kira-kira Tuhan bertanggung jawab enggak? Bertanggung jawab lah. Kalau pemimpin bawa kita, pasti dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Sekalipun kadang-kadang kita merasa bahwa pemimpin kita bisa enggak pertanggungjawabkan hidup saya yang tidak benar, atau info-info yang lain, katakan bahwa saya ini banyak kekurangan dan sebagainya. Percayalah kalau Tuhan atau kalau pemimpinmu pilih kamu, berarti dia sudah punya alasan yang jelas kenapa dia pilih kamu. Dan dia siap dengan segala yang dari luar datang untuk mempertanyakan. Tetapi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah setelah memimpin kemudian nyeleweng, menyimpang. Itu yang susah dipertanggungjawabkan. Tetapi kenapa dipilih bisa dipertanggungjawabkan. Kalau di sini kenapa Yesus memilih murid-murid? Karena apa? Murid-murid ini sudah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah melayani mereka terlebih dahulu. Tuhan Yesus membentuk murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya untuk bagaimana melayani orang lain, bagaimana menyembuhkan penyakit, bagaimana membawa pengaruh, dan membebaskan orang dari kerasukan setan. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengajarkan kepada murid-murid. Jadi yang paling penting adalah dari dalam dulu bahwa kita sudah tahu apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, apa yang Tuhan tanamkan. Karena karakter Kristus sudah mulai muncul dalam kehidupan murid-murid, makanya kemudian murid-murid diutus. Tadi Pak Arifin bilang pada saat itu, padahal ini kemarin saya lupa nanya nih. Saya ada satu gembala yang saya biasa tanya. Murid-murid pada saat itu kan sudah dikasih tenaga dan kuasa. Tetapi kenapa di Kisah Para Rasul 1 dan 2 dikasih lagi? Nah ini tadi Pak Arifin kasih jawaban, saya percaya Tuhan ingatkan, beri saya jawaban bahwa pada saat ini Yesus menitipkan kuasa dan otoritasnya kepada murid-murid. Sebab mereka perlu dilatih. Nah ya, ini menjadi bagian yang ketiga. Tuhan mempercayakan murid-murid untuk melanjutkan karyanya. Jadi Tuhan Yesus titipkan. Ada apa yang dititipkan Tuhan Yesus? Yang dititipkan oleh Tuhan Yesus adalah tenaga. Tenaga itu dunamis. Berbicara tentang apa dunamis? Siapa yang ingat? Misati sudah jelaskan waktu itu. Berbicara tentang Roh Kudus. Kuasa itu berbicara tentang otoritas atau pengaruh. Kalau polisi itu punya senjata. Senjatanya ini yang disebut dengan dunamis itu. Otoritasnya seragamnya. Kalau dia tidak pakai seragam, dia bisa menghentikan orang di jalan enggak? Nggak bisa. Dia punya senjata, pakai pakaian tidak, pakaian dinas, ngeri enggak? Ngeri, kita pikir begal kan, perampok. Tapi kalau dia pakai pakaian dinas dan pakai senjatanya, dia bisa lakukan apa saja. Nah ini yang berbicara tentang kuasa dan tenaga. Nah sekarang, Yesus memanggil murid-muridnya untuk masuk dalam pelayanan. Apa itu pelayanan? Orang kadang sering salah dalam menanggapi tentang pelayanan. Kadang-kadang kita dengar bahwa pelayanan itu berhubungan dengan apa? Jadwal tugas. Benar apa enggak? Jadwal tugas yang diberikan di ibadah raya. Atau kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Misalnya, sumpah berdoa. Terus apalagi GKK dan sebagainya. Itu kita anggap sebagai pelayanan. Dan kita selalu beranggapan bahwa pelayanan itu sifatnya hanya adanya di gereja. Tetapi pelayanan dalam arti sesungguhnya itu membawa wibawa atau otoritas Allah sebagai perwakilan kerajaan Allah. Dan memanifestasikannya di dunia sehingga dapat dirasakan atau dinikmati oleh orang dunia.
Jadi pelayanan itu tidak hanya berbicara tentang jadwal, sekalipun itu memang benar. Jadwal tugas, jadwal khotbah, jadwal pelayanan-pelayanan yang lain, atau rutinitas yang lain. Sumpah berdoa, doa puasa, dan yang lain-lainnya. Itu termasuk di dalamnya, tetapi pelayanan dalam arti sesungguhnya kita membawa otoritas ilahi. Dimanapun kita berada, kita membawa pengaruh. Tujuan pelayanan adalah meninggikan Kristus, memperlengkapi orang-orang kudus, dan memperluas kerajaan Allah. Nah sekarang kita koreksi dalam diri kita, pelayanan kita apakah sudah memberikan tujuan ini, atau mewujudkan tujuan ini. Apakah dalam pelayanan kita meninggikan Kristus atau kita meninggikan diri kita sendiri? Ada banyak orang yang tugas di pelayanan di depan, termasuk yang posisi seperti saya ini juga bisa. Untuk kita, kayak saya misalnya, saya berusaha menjadi pengkhotbah hebat yang khotbahnya luar biasa, menyemangati dan sebagainya. Tetapi bukan untuk Tuhan, tapi untuk saya. Bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Dan kita tidak memperlengkapi orang. Nanti kalau kita perlengkapi jadi saingan. Gimana dong? Itu bukan tujuan pelayanan juga. Tujuan pelayanan adalah memperlengkapi orang. Kalau kita sekarang mahir, enggak apa-apa, ada waktunya untuk kita masuk, kita memperlengkapi diri kita, Tuhan perlengkapi diri kita kenal Tuhan, diri kita duluan. Tetapi ketika kita penuh dan kita tahu bahwa ketika kita melayani Tuhan, itu apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, apa yang kita dapat dari pelayanan itu, kita harus bagikan kepada orang lain. Kemarin saya bertemu dengan satu orang yang baru pertama kali dia melakukan pelayanannya, dia bagi firman, dan saya tanyakan tentang bagaimana. Ya dia cerita bahwa tema itu sesuai dengan apa yang dia kejadian dalam hidupnya. Jadi waktu dia membawakan sesuatu, bahwa dia bawakan materi itu, padahal materi itu dibuat oleh orang lain, bukan oleh dirinya sendiri. Tapi di waktu dia bawakan itu sesuai dengan apa yang dia terjadi dalam hidupnya. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, Dia ingin kita memenangkan persoalan itu. Amin. Bukan menang dengan kekuatan sendiri, tetapi menang dengan kebenaran firman. Itu penting. Kenapa? Dan Tuhan, saya percaya Tuhan tahu, waktu kita menang dengan kebenaran, yang kita saksikan tentang kebenaran. Ini yang perlu. Nah sekarang, apa saja yang Tuhan berikan? Kalau di sini diberikan bahwa tenaga itu adalah dunamis, kita mesti lihat lagi, dunamis itu Roh Kudus, karunia roh. Saya ada mencatat ada 9 karunia roh di sini. Yang pertama berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, iman, dan sebagainya. Saya sudah tuliskan semua. Dan ini kita mesti lihat, ini adalah karunia yang Tuhan berikan buat kita. Artinya kalau karunia ini adalah apa? Sesuatu yang Tuhan kasih. Percayakah Bapak Ibu Saudara waktu Tuhan utus kita dan kita ketemu dengan orang lain, orang yang punya masalah, kita sering bilang bahwa ini bukan bagian saya. Ini harusnya bagian Pak Gembala, ini harusnya bagiannya si ini, dan si ini. Tapi percaya enggak kalau karunia roh ini Tuhan bisa berikan kepada kita. Ketika kita ketemu dengan orang sakit, kita bisa sembuhkan orang. Bisa enggak? Bisa enggak? Karena ini karunia roh, bukan kita. Yang menjadi bagian kita biasanya adalah 5 jawatan. Ini pun karunia roh. Nabi, rasul, gembala, pengajar, penginjil. Ini yang jabatan yang memang Tuhan kasih spesifik. Tetapi untuk karunia roh ini sifatnya bisa semua orang. Dan saya percaya Tuhan bisa berikan kepada siapa saja yang mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan dia. Dia ketemu dengan orang yang kurang iman, dia akan menjelaskan tentang iman. Mengadakan mujizat dan sebagainya, itu karunia roh. Nah sekarang kita lihat, tujuan Tuhan berikan tenaga dan kuasa dalam pelayanan. Yang pertama adalah untuk menguasai setan-setan. Menguasai dan mengalahkan apa bedanya? Menguasai dan mengalahkan beda nggak? Bisa nggak? Ya, kalau Erwin paling jelas karena dia selalu jadi. Dia kalahkan saya hari ini,
Berapa hari kemudian saya bisa kalahkan dia. Tapi kalau saya kuasa, ya, dia tidak bisa apa-apa. Itu bedanya. Nah tapi begini, Alkitab mencatat bahwa bukan mengalahkan setan, tetapi menguasai setan. Lukas 9 ayat 1. Nah di sini kita perlu tahu cara kerja setan, supaya kita bisa menguasai setan. Setan bisa melakukan sesuatu dengan personal, dia masuk kepada seseorang, dan kemudian dia menguasai orang tersebut, atau sering kita dengar dengan kerasukan setan. Tuhan bisa merasuki pikiran kita, mempengaruhi pikiran kita sekalipun dia tidak masuk dalam hidup kita. Dan yang ketiga, setan bisa menggunakan orang lain. Pasangan kita, orang terdekat kita, orang yang berada dalam komunitas kita, untuk kemudian membawa pengaruh yang tidak baik. Ini kita perlu hati-hati. Nah sekarang, kenapa iblis lakukan itu? Karena musuh terbesarnya iblis adalah siapa? Musuh terbesarnya iblis siapa? Kita? Musuh terbesarnya iblis adalah Tuhan Yesus. Karena dia tahu pada akhir zaman, Tuhan Yesus akan meremukkan kepalanya, bukan begitu kan? Benar kan? Di akhir zaman, di kiamat itu Tuhan Yesus akan meremukkan kepala ular. Nah, setan tidak punya kemampuan untuk mengalahkan Tuhan Yesus. Tetapi setan punya cara ampuh untuk membuat Tuhan Yesus sedih. Caranya bagaimana? Dia menipu, dia mengintimidasi, dia memutarbalikkan firman dan kebenaran, dia membawa orang-orang yang sudah bertobat untuk kembali kepada kehidupan lama, yaitu dosa. Mencintai uang, mencintai pekerjaan, mencintai hobi dan sebagainya. Diputarbalikkan, dikembalikan kepada. Ketika orang percaya ini kemudian jatuh, yang sedih siapa? Ini tujuan daripada iblis, sehingga kita perlu menguasai iblis. Kalau enggak, hati-hati dengan hidup kita. Karena iblis bisa pakai kita untuk menghancurkan komunitas. Menghancurkan bukan hanya komunitas, pasangan kita, anak kita, dan sebagainya. Nah sekarang, Alkitab juga mencatat sehubungan dengan peperangan. Di dalam kita ini ada yang namanya peperangan rohani. Apa itu peperangan rohani? Peperangan rohani adalah peperangan yang sifatnya di dalam kerohanian. Dan peperangan di dalam kerohanian ini, jika kita tidak menangkan hari ini, saat kita hidup sekarang, maka anak kita melanjutkan peperangan itu. Itu yang terjadi. Saya kasih contoh begini. Sekarang saya adalah orang yang cinta uang. Uang menjadi nomor 1. Bahkan di gereja pun saya bisa mengakali untuk saya bisa mendapat banyak. Contohnya apa? Saya kasih persepuluhan, karena apa? Saya percaya Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Saya kasih sumbangan buat gereja, karena saya percaya bahwa Tuhan akan membalaskan 10 kali lipat, 100 kali lipat, dan sebagainya. Dasarnya karena cinta uang. Waktu saya cinta uang dan saya tidak menangkan tentang cinta uang ini. Dilihat enggak sama anak-anak kita? Anak-anak kita lihat kita enggak? Dia tiru enggak? Dilanjutkan enggak kira-kira peperangan kita ini? Makanya kita perlu menang. Kita perlu menang atas peperangan kita. Saya kasih contoh yang lain. Mohon maaf, perceraian. Kalau sekarang, pernah enggak dengar bahwa bibit bobot bebet? Orang yang tidak pernah bercerai, dalam struktur keluarganya, pohon keluarganya tidak pernah bercerai, kemungkinan untuk bercerai akan kecil. Kenapa? Ada banyak ketakutan-ketakutan kan. Tapi kalau punya pohon keluarga yang pernah bercerai, apa yang terjadi? Anak-anak melihat ternyata perceraian itu tidak sesulit atau tidak seangker yang dibayangkan. Buktinya orang tua saya bahagia dalam perceraian.
Ketika ini terjadi bagaimana? Anak kita bisa niru nggak? Begitu dia punya masalah sedikit dengan pasangannya, dia pilih apa? Pelayanan. Jika kita sampai sekarang tidak menemukan mengapa alasan kita harus melayani Tuhan, pelayanan sekali lagi bukan hanya di gereja, tetapi di semua tempat di mana kita berada. Kalau kita tidak punya alasan untuk kita melayani Tuhan, pelayanan tadi membawa otoritas ilahi, dalam arti bahwa kita hidup dalam otoritas itu, baru kita kemudian bisa memakai otoritas itu. Nah sekarang, waktu kita tidak hidup di dalam pelayanan dan kita tidak mengerti esensi dari pelayanan dan kenapa kita harus pelayanan, kira-kira anak kita bisa ikut kita nggak melayani Tuhan? Bisa melayani Tuhan nggak? Ada banyak orang tua yang banyak beranggapan bahwa apa? Anakku ini terlalu sibuk sama pelayanan. Nggak pikir bisnis, dia nggak pikir tentang yang lain-lain, terlalu sibuk dengan pelayanan. Ini peperangan yang harus kita menangkan. Sekali lagi saya ingatkan, peperangan yang kita tidak menangkan hari ini, termasuk mengampuni dan sebagainya ya. Kalau kita tidak menangkan hari ini, generasi kita akan meneruskan ini. Kita harus berhati-hati. Ini termasuk dari siasat daripada iblis. Nah, iblis itu tidak menyerang kita karena kita lemah. Tapi iblis menyerang kita karena dia tahu ada potensi besar di dalam kehidupan kita. Ada enggak seorang pencuri itu melihat rumah kosong dan dia berusaha masuk rumah kosong? Ada enggak? Pencuri masuk ke rumah yang ada isinya. Nah ini hati-hati. Kalau sekarang kita diganggu oleh iblis, kita digoda oleh iblis atau apapun namanya, itu karena kita berharga. Karena kita punya potensi yang iblis mau, untuk potensi itu tidak boleh berkembang. Sehingga segala aktivitas rohani di mana kita berada, macet. Sehingga kita tahu. Kadang-kadang kita terjerat dengan yang namanya sakit secara mental. Dan kita tidak menyadari sakit itu. Hati-hati. Lebih berbahaya mana? Sakit mental atau pusing kepala? Hah? Pusing kepala yang sakit hanya kita. Tapi kalau mental sakit, yang sakit siapa? Hati-hati. Dan sekarang justru yang kurang laku itu adalah rumah sakit jiwa dan psikolog, psikiater. Kenapa? Karena banyak orang tidak mengakui kalau dia sakit secara mental. Tapi kalau dokter sakit kepala lebih laku enggak? Dokter umum lebih laku enggak? Lebih laku mana ini? Dokter umum lebih laku kan? Nah kita perlu nyadari kadang-kadang bahwa hati-hati dengan, dan ini setan yang masukkan tentang, hati-hati sama pengaruh setan memasukkan tentang sakit mental ini. Sakit mental ini bisa berhubungan dengan apa? Rendah diri, merasa disolimi, mengasihani diri sendiri dan sebagainya. Tapi saya cuma kasih satu tips. Jangan pernah menyerah. Tuhan tahu kita lelah. Tahu nggak Tuhan kalau kita lelah? Tuhan tahu kita lelah, bahkan Tuhan tahu kalau kita seakan-akan tidak melihat jalan keluar, ke depan kita akan seperti apa. Tuhan itu tahu semuanya. Tetapi Tuhan membiarkan itu terjadi supaya apa? Kita punya pengenalan akan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan Dia akan selalu berserta kita. Dia akan menyertai kita ketika kita jalan, ketika iman kita bertumbuh, bukan berdiam. Karena biasanya kita berdoa tetapi kita tidak siap dengan melakukan apa yang kita doakan. Pujilah Tuhan selalu, sebab orang yang memuji Tuhan akan mematahkan setiap intimidasi dari setan. Apa sih intimidasi dari setan yang biasa terjadi dalam kehidupan kita? Intimidasi yang sering adalah intimidasi yang berbicara tentang kamu enggak bisa, kamu enggak sanggup, udah nyerah aja, mati aja kamu. Percuma kamu lakukan ini semua. Kenapa dia bisa? Karena dia punya talenta. Karena dia punya skill, karena dia punya segalanya. Kamu nggak punya. Nah ketika intimidasi itu datang, bawa pada pujian. Ada dua hal yang kita bisa lakukan. Kita teringat tentang firman Tuhan, katakan firman Tuhan. Atau kita punya lagu, kita nyanyi. Saya ingat waktu dulu
toko saya terbakar dan saya nangis sama Tuhan setelah beberapa hari kemudian. Di situ saya betul-betul terpuruk dan saya berusaha untuk nyanyi sekalipun saya bukan punya suara yang bagus. Karena yang dengar saya sendiri kan, tapi saya coba, tolong dimengerti. Saya nyanyi tentang aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekalipun belum. Saya tantang Erwin untuk nyanyi, habis ini dia selalu bilang kalau saya udah nyanyi, dia nyanyi. Nah jadi gini, kita perlu untuk apa? Kita perlu firman dan kita perlu, enggak gampang orang bisa menyanyi di dalam kesesakan. Tetapi dalam kesesakan kalau kita bisa memuji Tuhan, itu penyembahan yang Tuhan senang. Dan itu yang bisa memenangkan kita. Nah kemudian yang kedua, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Penyakit-penyakit di sini tidak berarti semua, karena di 4 itu adalah menyembuhkan orang. Jadi harus dibedakan antara penyakit dan orang. Menyembuhkan orang itu berarti orang yang sakit, tapi penyakit-penyakit ini ada banyak. Nah ini semua 2 dan 3 dan 4 ini biasanya ini pengaruh daripada yang pertama. Intimidasi iblis, ini bisa menggagalkan semuanya. Nah sekarang penyakit-penyakit apa? Penyakit-penyakit yang dimaksud di sini tidak berarti bahwa sekalipun itu tidak berarti sempit maksud saya, bukan hanya flu, batuk dan sebagainya yang disebabkan oleh virus, bahkan COVID, tetapi lebih luas yaitu segala hal yang menyebabkan terjadinya keterbatasan atau kelemahan atau hambatan yang menyebabkan aktivitas rohani suatu daerah atau komunitas atau gereja tidak dapat bertumbuh atau berkembang. Nah ini yang disebut dengan penyakit-penyakit. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita ada dalam pelayanan, kita sering ketemukan dengan yang ini. Masuk dalam komunitas, ternyata komunitas ini punya masalah-masalah sendiri kan. Ada orang yang selalu telat, ada orang yang dan sebagainya. Karena memang tujuan kita diberikan kuasa dan tenaga untuk ini. Menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi jangan pernah terus mengeluh tentang keadaan. Tetapi maju terus sampai melihat keadaan-keadaan itu dipulihkan oleh keberadaan kita. Amin. Nah, di sini segala hal yang menyebabkan itu apa? Saya kasih contoh, beberapa contoh. Kadang-kadang ada orang, kalau anggota baru RPC misalnya masuk, pikirannya RPC ini kan apa? Penyembah yang hebat, yang dewasa. Begitu masuk ternyata apa? Datangnya telat. Tiba-tiba nggak izin, nggak kasih tahu. Tiba-tiba nggak kompak, bandel dan sebagainya. Kemudian apa? Saya berhenti dah. Saya nggak mau karena apa? Keteladannya tidak baik. Nggak bisa seperti itu. Kadang-kadang pertama kali kita masuk, sembuhkan dulu diri kita untuk menerima keadaan dan membawa pengaruh. Kita tidak akan pernah bisa membawa pengaruh kalau kita tidak bisa menerima keadaan dan kemudian baru kita menyembuhkan keadaan. Jangan berharap gereja itu sempurna. Karena harusnya keberadaan kita yang menyempurnakan gereja. Bukan berharap gereja sempurna. Atau yang kedua, penyakit-penyakit secara luas. Saya punya pikiran kalau saya rajin ibadah, itu hidup saya diberkati. Benar apa enggak nih? Benar, ya Yan bilang benar. Saya sama Yan, saya juga dulu berpikir itu. Rajin ibadah, hidup kita diberkati. Sebenarnya pola pikir yang benar adalah apa? Karena Tuhan memberkati saya lah, makanya saya beribadah. Benar enggak? Kalau karena saya rajin beribadah, saya diberkati, begitu saya tidak beribadah karena beberapa halangan, saya berpikir apa? Berkat saya berkurang. Tetapi saya beribadah karena Tuhan sudah memberkati saya. Makanya saya datang beribadah kepada Tuhan.
Ini pola pikir yang salah, sakit mental atau jiwa dan kemunafikan. Ini sering terjadi di dalam gereja. Karena itu, kehadiran dari pelayan Tuhan dengan tenaga dan kuasa dari Tuhan itu berguna untuk menyembuhkan segala hal ini. Baru kemudian kita memberitakan tentang kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah ini berbicara bukan tentang pengetahuan, tetapi berbicara tentang kerajaan Allah itu berbicara tentang apa? Roh. Dan kita harus menjelaskan secara rohani. Hal-hal rohani itu dianggap oleh dunia sebagai suatu apa? Kebodohan. Dan kita tidak mungkin bisa menceritakan tentang hal-hal rohani kepada orang-orang yang masih pemikirannya dunia. 2 Korintus 3 ayat 6 dituliskan, Yesus membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Ada berapa banyak kita menganggap bahwa hukum Taurat itu mematikan? Benar-benar mematikan enggak? Alkitab mencatat iya. Tapi saya percaya bahwa yang membuat mati itu sebenarnya bukan hukum Tauratnya. Tapi pola pikir kita yang membuat itu jadi sulit. Kalau kita punya roh, apakah Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia menghapus hukum Taurat? Dia menggenapi hukum Taurat. Karena waktu hukum Taurat itu dibuat supaya kita hidup di dalam Tuhan. Cuma kita tidak dapat powernya untuk melakukannya. Sehingga Allah Bapa mengutus Roh Kudus dalam hidup kita. Supaya apa? Kita mampu melakukan hukum Taurat itu. Nah sekarang, kemudian di 2 Korintus 3 ayat 14 juga dikatakan, tetapi pikiran mereka, pikiran orang-orang yang melayani secara jasmani, itu telah menjadi tumpul. Sebab sampai hari ini selubung itu masih tertutup, masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Kalau kita tidak punya Roh Kudus, Tuhan tidak bisa menjelaskan, Roh Kudus tidak bisa menjelaskan. Alkitab ini mencatat, Paulus mencatat bahwa Tuhan Yesus tidak akan menyingkapkannya. Karena kita tidak punya Roh Kudus. Jadi hati-hati, hukum yang kita buat, hukum ini maksudnya baik. Bukan berarti kemudian sekarang kita bilang tidak perlu ada hukum lagi tertulis, tidak boleh ada peraturan dan sebagainya, enggak. Kalau kita punya roh, kita akan lihat hukum itu bukan berdasarkan tulisannya, tetapi maksudnya. Setiap peraturan, hukum yang dibuat itu punya maksud. Waktu kita tahu maksudnya, kita tidak akan pernah melanggar hukum itu. Nah pertanyaannya kadang-kadang kita pakai, sama orang pun kita pakai Alkitab. Sering terjadi itu adu debat Alkitab, ayat-ayat Alkitab dan sebagainya. Ya itu tidak perlu sih menurut saya. Nah sekarang kita lihat lagi pada pesan. 3 pesan Tuhan Yesus dalam pelayanan. Lukas 9 ayat 3-5. Yang pertama, fokus pada diri sendiri. Apakah fokus pada diri sendiri ini berbicara tentang kita memikirkan diri sendiri? Fokus pada diri sendiri ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama, kita kembali lagi pada Lukas 9 ini, bahwa yang pertama tidak berfokus atau terbeban dengan peralatan dunia, tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju, semuanya itu terbatas dan bisa mengecewakan kita. Fokus kita adalah bahwa diri kita lah yang Tuhan perlukan. Diri kita lah yang orang lain perlukan. Bukan peralatan, bukan uang, bukan makanan. Yang kedua, Tuhan ingin membentuk karakter rohani kita, yaitu karakter seperti Kristus. Fokus kepada pembentukan pada diri kita sendiri. Dan yang ketiga, Tuhan ingin kita menjadi perwakilan kerajaan Allah di dunia. Meneruskan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Pesan yang kedua yaitu hidup menjadi berkat. Hidup menjadi berkat di sini, di Lukas 9 ayat 4 dikatakan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Tinggal berarti apa?
Kita ada di situ, kita menetap di situ. Bedakan dengan di ayat 5, orang yang tidak menerima. Kalau tidak menerima berarti masuk enggak? Enggak. Tapi kalau bisa enggak sekarang kita masuk kemudian itu menolak kita? Bisa. Nah sekarang kita bahas yang ayat 4 dulu. Kita masuk dulu dalam rumah ini. Kamu diterima di satu rumah, tinggallah di situ. Kenapa harus tinggal? Kenapa harus tinggal? Ada yang bisa kasih jawaban kenapa harus tinggal? Kalau menyembuhkan penyakit aja kan udah selesai ya. Oh ini sakit batuk, demam, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Sudah sembuh keluar enggak? Karena yang perlu itu memuridkannya. Merubah paradigmanya. Menyembuhkan lingkungannya. Ini yang perlu dikuatkan di dalamnya. Tinggal juga berarti bahwa apa? Ketika kita dipulihkan, orang lain lihat kita dipulihkan. Dia cari kita dan dia menemukan tempat kita di mana. Itu arti tinggal. Kalau kita cuma hari ini sekarang di sini, besok sudah pindah di mana lagi, orang bisa cari kita enggak? Yang di rumah diberkati, tapi yang di luar rumah tinggal berarti seperti itu. Tinggal, orang yang tinggal dalam KK itu kewajiban kita untuk membawa pengaruh kepada mereka. Sekali lagi bukan hanya menyembuhkan penyakit mereka saja, tetapi yang lebih penting adalah penyakit-penyakit dalam arti kelemahan-kelemahan yang terjadi di setiap orang komunitas. Nah yang ketiga, bersih dari masa lalu. Pelayanan itu harus bersih dari beban masa lalu. Dikatakan di sini, kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota itu dan kebaskanlah debu dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Seorang pelayan Tuhan tidak ditugaskan untuk menyenangkan semua orang. Ini yang perlu kita tanamkan. Pelayan Tuhan tidak ditugaskan untuk menyenangkan semua orang. Tetapi ia ditugaskan untuk menyenangkan siapa? Tuhan. Ada banyak kita salah dalam mengerti bahwa saya pun dulu sempat, kalau abang ingat saya juga pernah bilang bahwa kita melayani menyenangkan Tuhan itu dengan kita menyenangkan jemaat. Ternyata itu keliru. Beda. Karena kita menyenangkan segini banyak orang dengan segala keinginannya itu sulit. Tapi kalau kita menyenangkan Tuhan, semua orang akan mendapat dampaknya. Dan ayat ini mengatakan bahwa tidak semua orang itu menerima. Pembasuhan atau kebaskanlah kaki, bukan pembasuhan. Kebaskanlah kaki dari debu kakimu itu berbicara tentang apa? Pada zaman itu, pada zaman di mana Yesus hidup, itu ada namanya kebudayaan kalau kita masuk di dalam bait Allah, itu kita mesti kebaskan debu. Debu, kalau sekarang mungkin di agama lain ada yang bersihkan semua dah. Itu kenapa harus terjadi? Karena waktu kita masuk bait Allah, kita tidak boleh bawa kotoran. Kita tidak boleh membawa sesuatu yang najis. Dan itu pun terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam pelayanan kita akan ada orang yang menolak kita, yang tidak suka dengan kita. Tapi kita tidak boleh sakit hati dengan orang tersebut. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa, Roh Kudus tidak bisa kumpul dengan yang namanya sakit hati. Roh Kudus tidak bisa kumpul dengan yang namanya kepahitan. Sehingga kita harus mengasihi orang tersebut. Selebihnya kita tidak tahu orang itu bisa menerima apa tidak. Karena itu tujuan hak masing-masing orang. Nah, mengebaskan debu ini itu menjadi satu syarat harus dalam pelayanan. Ketika kita tidak diterima, kita tidak perlu bawa kekecewaan kita, kepahitan kita, kemudian kita bawa ke pelayanan berikutnya. Karena kepahitan yang terjadi dalam hidup kita bawa, biasanya kita bawa lagi. Oh, beda tuh dengan gereja dulu yang kita hidupi. Itu gereja dulu amburadulnya setengah mati. Kita bawa kepada pelayanan kita berikutnya. Sebenarnya apa? Jangan lagi bawa tentang ini kan pelayanan Tuhan. Mungkin kita bukan pada tempat yang tepat. Lebih bagus pada kalau kita fokus, kita pindah dan sebagainya, atau dari Surabaya kita pindah ke sini dan sebagainya, itu kita fokus kepada apa yang Tuhan mau kita perbuat di sini. Kuasa dan otoritas atau yang kita sebut dengan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kita harus pelihara supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dipimpin oleh kekecewaan kita. Bukan dipimpin oleh sakit hati kita dan kepahitan kita.
Itu arti daripada mengebaskan debu. Nah kita ini kan sering, yang paling suka kita ingat, yang paling kita ingat itu biasanya kebaikan atau kejelekan. Dan kita harus hati-hati di situ. Apakah dalam praktek pengutusan murid-murid berhasil melakukan tugasnya? Lukas 10 ayat 17 dan 2 sampai 20 dikatakan kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Murid-murid berhasil enggak? Berhasil enggak? Berhasil dong. Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Berhasil enggak? Berhasil. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Kira-kira kalau kita dibilang begini, senang gak nih? Senang kan? Jatuh dari langit itu adalah jatuh dari posisi tegak ke posisi sujud. Berlutut. Atau jatuh dalam kehancuran. Itu yang dimaksudkan dengan jatuh seperti kilat dari langit. Nah kemudian yang harus kita ingat dalam pelayanan adalah di ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini dikasih tahu setelah atau sebelum? Setelah. Dalam pelayanan kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak kasih tahu, tapi kita mau, kita mengalami. Ada banyak orang selalu bertanya tentang apa, selalu mengingat tentang janji Tuhan, tetapi tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Padahal sebenarnya yang harusnya kita lakukan adalah kita melakukan pekerjaan yang Tuhan suruh, janjinya otomatis kita dapatin enggak? Tapi kalau kita hanya pegang pada janjinya, kita tidak melakukan, pantas enggak kita minta janjinya? Tidak pantas. Ini yang kita harus lakukan. Ternyata Tuhan itu, dia mau kita kenal dia di dalam perjalanan hidup kita. Di ayat 20 ini menjadi penegasannya. Namun demikian, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di kerajaan sorga. Hati-hati waktu kita dalam pelayanan. Kita mungkin sudah melakukan sesuatu yang besar. Hati-hati dengan kita kemudian ternyata melakukan illegal power. Kita bersukacita, kita senang, tapi kita tidak sadar. Di Matius 7 ayat 21-23 dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kami dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ingat, Tuhan sudah berikan kita kuasa. Tuhan sudah berikan kita tenaga. Otoritas sudah ada di kita, kekuatan sudah ada di kita. Lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sesuatu yang besar yang Tuhan buat. Jangan kita ambil untuk kemuliaan kita. Tapi kita kembalikan kepada kemuliaan Tuhan. Kepada kerajaan Allah termanifestasi dalam kehidupan kita. Dan biarlah. Dan tugas kita adalah kita melakukan pelayanan kita. Kita melakukan bagian kita selama kita hidup. Ada bagian-bagian yang Tuhan memang tempatkan untuk kita melakukannya. Ketika Tuhan mengutus kita, kita mengatakan bahwa aku hamba yang tidak berguna. Tetapi kita pergi untuk melakukannya. Sehingga dengan demikian, Tuhanlah yang akan menuntun, Roh Kudus akan menuntun kita, jalan kita, apapun yang kita lakukan, itu memuliakan Tuhan dalam pelayanan kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firman yang sudah disampaikan, hamba percaya Tuhan bahwa dalam kehidupan kami
Kami tidak hanya untuk memenuhi keinginan kedagingan kami atau kebutuhan jasmani kami, tapi kami sadar bahwa dalam kehidupan kami ada kehidupan rohani yang harus kami hidup. Dan itu bukan berbicara tentang kami, tapi berbicara tentang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan menjadi bagian perwakilan. Kami membawa otoritas kerajaan Allah. Kami mau untuk melakukan sesuatu. Kami mau pergi memulihkan sesuatu, memulihkan keadaan, menguasai setan-setan, memberitakan kerajaan Allah. Karena kami tahu Tuhan, semua kekuatan sudah Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di seluruh hidupku milik-Mu.
menyantap tubuh dan darahnya. Adakah di antara saudara yang belum menerima roti dan anggur? Boleh angkat tangan supaya bisa dilayani. Kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darahnya. Sebelum kita menyantap tubuh dan darahnya, mari kita renungkan sejenak apa yang sudah dia lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jangan kau takut dengan pergumulanmu saat-saat ini. Jangan kau takut dengan semua penyakit yang kau derita saat ini. Ingat apa yang dia sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Semuanya itu dia lakukan untuk saudara dan saya. Tetap di dalam hadiratnya. Tenangkan hatimu. Tenang. Di dalam ketenangan engkau dipulihkan, engkau dikuatkan oleh kuasa darah Yesus. Firman-Mu yang menyatakan, barang siapa yang menerima tubuhmu, menerima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Itu hidup yang sama seperti yang dimiliki oleh Allah di surga. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit. Hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini. Bukankah roti yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua pelanggaran dan kesalahan saudara dan saya. Darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan untuk menerima semua berkat, semua warisan orang benar dan orang kudus. Kita angkat anggur ini. Bukankah anggur yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus.
buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sebab Tuhan ada di dalam kami. Maka kami akan menang Tuhan menghadapi setiap apapun Tuhan yang Engkau izinkan terjadi atas kehidupan kami. Seperti firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Oh, bahwa Engkau izinkan segala sesuatu, apapun kesulitan, tantangan yang kami hadapi Tuhan. Untuk kami menang bersama dengan Engkau. Roh Kudus ada di dalam kami. Kuasa-Mu ada di dalam kami Tuhan. Yang akan membuat kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Pak Tudi Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar berkat Tuhan, hikmat Tuhan turun atas hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Dibukakan, disingkapkan kebenaran-kebenaran Tuhan melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Mari saudara kita lepaskan berkat untuk bangsa kita. Kita lepaskan damai sejahtera untuk bangsa kita. Di dalam nama Yesus. Shalom-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang dari surga terjadi atas bangsa kami. Tuhan, kami percaya Indonesia akan lebih maju Tuhan. Melalui pemimpin baru yang sudah Tuhan tetapkan untuk bangsa kami. Biarlah roh Tuhan ada padanya. Hikmat Tuhan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan ada atas pemimpin kami Tuhan. Untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju dan berjaya. Kami bersyukur Tuhan, kami juga memberkati Kota Sumbawa Tuhan, di dalam nama Yesus, di mana kami tinggal, kami percaya Kota Sumbawa adalah kota yang bersih, kota yang aman, kota yang maju, kota yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan orang-orangnya akan datang untuk menyembah Yesus, menyembah Tuhan yang hidup. Melalui anak-anak Tuhan akan dikenal di kota ini. Dalam nama Yesus, nama Yesus akan dipermuliakan di kota ini. Melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan. Bahkan yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini Tuhan. Apapun pergumulan, apapun kesulitan, biarlah kami semua menang menghadapi segala sesuatu yang Kau izinkan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengembalikan persepuluhan, apa yang menjadi hak Tuhan kami kembalikan. Kami percaya Tuhan yang melihara hidup kami, Tuhan yang memberkati hidup kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Juga kami memberikan persembahan umum, kami berikan dengan sukacita sebab Tuhan yang sudah memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, shalom, shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 12 Mei 2024 akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zumento jam 8 pagi. Kita akan diberkati melalui hambanya Pendeta Daniel Ray. Jangan lupa untuk ikuti sembah berdoa setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama dalam keluarga kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silakan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu, jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu, jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Akan dilaksanakan seminar and workshop RPC pada tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2024. Kegiatan berikut bisa dihadiri oleh song leader, singer, pemusik, multimedia, dan soundman. Seminar ini akan diberkati melalui hambanya Pendeta Daniel Ray dan Ibu Rina Ray. Jangan lupa untuk ikuti seminar and workshop pada tanggal 10 Mei sampai dengan 12 Mei. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin memberikan persembahan melalui transfer,
bisa langsung melakukan transfer ke nomor-nomor rekening berikut. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kami, Rock Sumbawa, dan ikuti kami di sosial media @rocksumbawa. Demikian Rock Juice untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ternyata yang berulang tahun heboh juga ya. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Mei ini. Dan yang berulang tahun pernikahan juga. Tuhan Yesus memberkati. Namun sebelumnya nanti kami panggil berdiri di depan semua. Saya sampaikan kembali, tadi ada kurang dari multimedia, untuk hari Kamis, tanggal 9 Mei, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Di tempat ini jam 8 pagi, tetap jam 8 pagi ya. Sekali lagi ibadah kenaikan akan diadakan di tempat ini pada pukul 8.00, tetap ya. Dan kebetulan juga ibu yang tadi ada ulang tahun juga di hari itu juga. Ya, untuk itu kami persilakan yang sudah ditampilkan di depan tuh berdiri maju ke depan. Saya persilakan yang ada di video maupun Bapak Ibu Saudara yang mungkin berulang tahun tapi tidak ada di video, silakan untuk maju untuk kami doakan. Muti ulang tahun juga? Iya. Tolong yang ulang tahun kelahiran sebelah sini, yang pernikahan sebelah sini. Karena nanti akan ada hadiah yang berbeda, biar enggak salah. Mungkin agak kesinian dikit, kasihan Uti. Kesinian dikit Uti. Oh, banyak yang ulang tahun ya. Itu kunci mobil, Miss, kuncinya saja. Bang. Udah? Oke, saya mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan kita mendoakan yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan di bulan Mei ini.
Tuhan memberkati yang berulang tahun kelahiran di bulan Mei ini. Tuhan menambahkan hikmat. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan untuk dapat melalui hari demi hari bersama dengan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yang semakin bertumbuh. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usahamu, dan diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menambahkan usia, Tuhan juga menambahkan hikmat untuk melalui apa yang sudah Dia berikan. Untuk yang berulang tahun pernikahan, Tuhan memberikan sesuatu yang besar di dalam hidupmu. Pernikahanmu bukanlah pernikahan yang dirancangkan oleh manusia, sekalipun itu manusia yang menentukannya. Tetapi Tuhan ada dalam pernikahanmu. Tuhan yang memberkati pernikahanmu. Pernikahanmu akan menjadi teladan, menjadi contoh. Dan percayalah apa yang kau inginkan akan terpenuhi sesuai dengan waktu Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, hikmat Tuhan, dan keberadaan Tuhan dapat dirasakan di dalam keluargamu, dalam orang-orang yang berada di sekitarmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih kekasih Tuhan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, otoritas sudah diberikan kepada kita. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang ada di dalam lingkungan di mana engkau berada. Dan permuliakanlah Tuhan di dalam kehidupanmu. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang percaya, katakan, Tuhan Yesus memberkati.